Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya kembali lagi untuk saham-saham konstruksi. Yang pertama WSBP, kedua WG, ketiga Witon, keempat WSKT, kelima Wika, keenam ADI, ketujuh PTPP. Langsung saja ke saham pertama. Ada WSBP yang hari ini ditutup terkoreksi 1,78% ke harga 110. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell dan 3 hari minggu ini juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSBP hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP bagus ya, bertahan di atas 110. Tadi sempat hampir ke support selanjutnya 105 karena naik turunnya WSBP ini 5 poin. Nah, sampai 106 dia ditarik naik dengan volume besar dan gambarannya ya dia masih bertahan di all in wedge-nya ya. Jadi bagaimana besok peluang rebound? Kalau besok dia kembali turun dari 110 ya arahnya 105. Dan harusnya juga itu dipertahankan ya, karena dulunya di Maret 2020 itu low-nya 110. Dan apakah ini tanda-tanda untuk dia balik arah? Mungkin. Tapi kunci reversalnya 120. Kalau dia breakout dari trendline downtrend-nya ini yang semenjak Oktober 2021 baru dia lanjut tren. Semoga itu terjadi 2 minggu ke depan untuk WSBP ya. Kalau yang mau coba beli di harga sekarang, yang penting cut loss kalau dia tutup di bawah 110 atau kalau dia kembali ke bawah. Jadi seperti itu ya untuk WSBP. Dan WSBP ini juga masih konsolidasi di range harga support 110 dan resisten 120. Nah, kalau Bapak Ibu juga strateginya beli di support, jual di resisten, ya ini harusnya dapat ya. Dan kalaupun tadi beli buy on support ya mungkin ketir juga ya, sempat turun kan, tapi karena ya mungkin masih toleransi, belum harga closing ya, sekarang masih bisa ditoleransi. Tapi kalau nanti sudah ARB dibuka lebih dalam 25% ya harusnya nyentuh cut loss, gak ada cerita. Karena nggak selalu saham itu membuat candle rejection nih, kadang dia turun bisa turun langsung. Jadi seperti itu untuk WSBP ya, ini di area support ya, atur aja bagaimana strateginya. Untuk reversalnya 120 breakout itu uptrendnya. Kalaupun beli di harga sekarang, yang penting nggak tutup di bawah 110 besok, lusa ataupun minggu depan ya. Jadi seperti itu kan, sudah tahu tuh risknya berapa. Jadi ya kalaupun mau ya silahkan. MACD-nya juga mengarah ke atas dan membentuk golden cross nih. MACD-nya juga bullish divergent ya, tinggal nunggu breakout 120 dan 130 baru strong uptrend untuk WSBP. Semoga ini tanda-tanda pembalikan arah candle hammer-nya ini dengan volume besar. Semoga itu terjadi ya. Jadi kalau mau bagus ya besok harus rebound langsung. Langsung saja ke saham kedua. Ada WG yang hari ini malah terkoreksi cukup dalam 3,19% ke harga 182. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG memang didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG jebol 190. Tadi dia mencoba lewat dan jebol lah. Tapi kemungkinan besar akan ada pantulan di 180. Yang penting kalau Bapak Ibu buy on support di 180, cut loss kalau dia tutup di bawah 180. Kalau mau bagus besok, kalaupun harus open market candle jebol 180, harusnya ada tarikan ya. Kalaupun nekat aja beli buy on weakness, buy on support. Jadi seperti itu untuk WG. Apakah menarik? Ya harusnya candle seperti ini nggak menarik ya, karena sangat tajam mengarah ke bawah dan belum ada tanda-tanda untuk reversal ataupun candle hijau, kecuali besok ada candle hijau. Jadi seperti itu untuk WG. Wait and see, kalau mau nawar di bawah sekalian 180 atau nawar di bawah supportnya lagi di 179, 178. Yang penting kalau dia tutup di bawah support ya udah cut lossnya lebih tipis juga. Jadi seperti itu untuk WG. Kalau saya lihat ya, kalau mau bagus besok harus candle hijau rebound. Kalaupun open market turun dulu ya, tetap tutupannya harus besok di atas 185. Seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham ketiga. Ada Witon yang hari ini terkoreksi tipis 0,83% ke harga 238. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon diakumulasi. Nah, ini nilai warna hijau lebih besar dari warna merah. Ya, hampir-hampir sama lah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon membuat candle doji dan juga masih di area toleransi supportnya 240, 238 ya, karena lihat historis sebelumnya juga 238 itu berapa kali retest namun terus gagal dan akhirnya breakout. Jadi sekarang itu apakah menarik? Menarik. Jadi tinggal cut loss kalau tutupannya di bawah 238 itu aja. Target profit 250.
Risk rewardnya 1:2 sepertinya. Nih, cut lossnya bisa di 234 atau 232, di paling mentok 3% kan. Cut lossnya kalau di 234 tuh paling 1,68% dan TP-nya sekitar 5% ya. Atau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 228 terlalu dalam. Kalaupun mau ya udah jebol 230 cut loss. Bisa seperti itu juga ya. Pokoknya toleransi 230 jebol boleh, atau di 236, 234 juga boleh. Atur aja. Harusnya sih kalau sudah candle doji kayak gini ya harusnya langsung rebound, nggak boleh merah. Jadi kalau besok merah tipis ya udah jual aja. Yang penting dia turun dari 238 jual. Seperti itu ya. Semoga aja besok langsung rebound dan targetnya ya kalaupun nggak bisa 250, 246, 248 lah diuji. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham keempat, ada WSKT yang hari ini ditutup menguat 1,62% ke harga 625. Dan kalau dia transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang WSKT masih didistribusi, tapi hampir diangkat ya, tadi sudah ke 675, tadi hampir 78% kalau nggak salah tarikannya. Nih lihat masih distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal tadi hampir coba breakout 650 namun gagal, tapi kondisi seperti ini apakah sinyal bagus? Sepertinya tetap sinyal bagus ya. Yang penting WSKT nggak turun dari 600. Jadi cut loss-nya paling mentok 5% dan target profitnya 650 sampai 680. Tapi kalau mau lebih bagus ya WSKT harus kembali di atas 720. Kalau di atas ini udah akan uptrend lagi. Nah, ini ditarik kan. Nah, jadi seperti ini. Gambarannya kuncinya 720. Jadi selama di bawah itu ya bisa aja dia tektokan area ini. Nah, ini risk rewardnya juga menarik nih. Yang penting harus disiplin cut loss karena ini saham downtrend. Cut lossnya dia di bawah 600 lah, di 680 atau 685 ya, sekitar 6-7% dan rewardnya nih lumayan nih. Ke 680 aja sekitar 8,9%, apalagi ke 720 yang harusnya bisa ke sit arah WSKT ya 15%. Jadi risk rewardnya 1:2,5. Jadi menarik kah? Menarik harusnya. Memang ada support minor di 650. Nah, ini kalau udah di atas 650 ya pelan-pelan dia sampai 720. Seperti itu. Untuk WSKT hari ini volumenya juga besar, tapi volume buangan kah? Karena membuat candle jarum yang cukup dalam ya. Ya besok harus rebound lah, nggak ada cerita, dan bagusnya kalau bisa tutup besok WSKT di atas 650. Seperti itu untuk WSKT. MACD-nya juga mulai melandai dan akan mengarah ke atas, akan membentuk golden cross, bercat di bawah 0 juga makin tipis. Jadi ya ada peluang lah WSKT, yang penting nggak turun dari 600, itu kuncinya. Kalau jebol itu berarti lanjut downtrend. Langsung saja ke saham KM5, ada Wika yang hari ini ditutup terkoreksi 0,88% ke harga 1115. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika juga bagus, memang dia masuk di dalam downtrend channelnya, tapi dia membentuk candle doji dan reject area 1100 sampai 1080. Dan kalau mau bagus besok harus juga rebound dan bisa tutup 2 hari ke depan, hari Jumat maksimal di 1160 sampai 1200. Konfirmasinya 1200. Tapi kalau bisa tutup di atas 1160 itu cukup bagus untuk Wika 2 hari ke depan. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk. Dan kalau dilihat dari volumenya biasa aja ya. Tapi kalau mau bagus besok itu harus rebound minim-minim 1160. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham ke-6, ada Adi yang hari ini ditutup terkoreksi 1,1% ke harga 890. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adi juga cukup bagus karena masih mempertahankan supportnya 880. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya trading plan dan pakai auto stop loss yang mungkin tadi ke cut loss ya nggak masalah, karena ya memang seperti itu. Teknikal Adi ini sering ya membuat ekor yang panjang jebol support terus tarik naik, ini kan kebiasaan. Ya saham seperti ini ya pasti cut loss, apalagi nanti kalau sudah ARB itu dibuka 25% ya pasti orang pakai cut loss. Nggak ada yang nggak cut loss seperti ini ya. Terlalu beresiko menahan barang, nggak tahu dia bisa turun lebih dalam. Jadi biasanya tetap jebol support itu cut loss. Dan apakah Adi menarik? Adi ini akan menarik kalau udah di atas 1000 ya nih.
bukannya 960, tapi titik aman pertama 960 lah. Tapi kalau mau konfirmasi memang 1000 di break baru Adi lanjut uptrend. Jadi seperti itu. Kalau mau tektokan ya bisa aja beli di 880, 890, target jual di 960 sampai 1000. MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume makin meningkat. Apakah ini volume seller apa volume buyer? Ya lihat besok konfirmasinya. Kalau besok candlenya hijau dan minimal tutup di atas 920 ya ini volume buyer ya, berarti tekanan buyer kuat dari bawah ke atas narik harga Adi. Jadi seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham terakhir, ada PTPP yang hari ini ditutup di harga 995. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, PTPP sedikit diakumulasi. Nilai warna hijau lebih besar dari warna merah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP di area supportnya 1000 sampai 980 ya. Dan apakah ada potensi rebound? Sepertinya ada untuk besok. Kalau mau bagus 100 rebound. Tapi kalau Bapak Ibu yang baru mau coba spek buy di 995 sampai 980, jebol 970 cut loss saja ya. Cut lossnya sekitar 2-3%. Target profit langsung tarik 1070 sampai 1080. Jadi seperti itu. Kalau dilihat juga PTPP nggak membentuk low baru ya. Low-nya masih di 970. Jadi aman asalkan besok nggak candle merah, dan apalagi kalau jebol support ya berarti lanjut downtrend, dan ini ada indikasi pola dead cat bond. Dia turun, mantul sebentar, terus mantul-mantul kecil, terus jebol ya. Yang penting kalau dia jebol ya udah cut loss aja dulu. Mending cut loss 3% daripada di hold nanti sampai hilang harapan, apalagi jebol 80. Dan biasanya pengalaman saya nggak rela cut loss 5%, biasanya nanti malah cut loss di 15 sampai bahkan 20%. Itu dulu saya seperti itu, karena di saat sudah lama menunggu putus harapan, apalagi melihat saham-saham yang lain berterbangan dan uangnya nggak gerak-gerak, ya udah akhirnya direlakan cut loss. Biasanya seperti itu. Yang seperti itu bisa komen di kolom komentar ya. Cut loss kecil nggak rela, berharap bisa ada pantulan, tapi semakin hari semakin dalam, hilang harapan dan akhirnya cut loss lebih dalam. Ayo, siapa yang seperti itu? Jadi kalau niatnya trading, disiplin aja cut loss, perbaiki sistem trading. Kalau misalnya keseringan cut loss, coba ditarik support dan resistennya benar nggak, belinya itu dekat support atau belinya buy on weakness tapi keseringan false breakout, atau belinya itu ya karena melihat saham ini naik sudah 5%, berharap bisa naik 10% atau 15%, tapi tidak punya trading plan padahal sahamnya misalnya sudah jauh dari support. Jadi seperti itu ya. Kebanyakan nggak sabaran, kepengennya RDN itu kosong, semua diberikan saham dan bisa naik ya. Tapi nyatanya biasanya banyak yang merahnya karena nggak sabaran. Tunggu momentum, sabar, tunggu, pasti ada aja. Dalam seminggu ya nggak mungkin sampai nggak beli saham satu yang bisa rebound. Sabar. Kalau satu minggu dapat satu saham dan bisa profit 2-3% kan itu lumayan. Seminggu 4 minggu udah 8%, udah bertumbuh uangnya kan 8%. Nah jadi seperti itu. Tapi disesuaikan juga dengan lot size-nya atau dengan money manajemennya ya. Nggak harus selalu lansam all in, apalagi full margin kan. Kecuali Bapak Ibu mau scalping ya bisa all in full margin. Yang penting udah tahu strateginya, bagaimana tekniknya. Yang penting juga disesuaikan dengan lot size yang ada di bid offer. Jangan kelebihan juga ya, karena bisa aja diguyur kalau bandarnya nggak mau lihat atau nggak mau rela yang masuk ke TP. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini untuk saham-saham konstruksi. Besok itu peluangnya bisa ada lanjutan rebound, tapi ya rebound terbatas, mudahan lah bisa sampai dekat-dekat resisten. Sampai ketemu, tetap semangat dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe. Dan kalau Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping bisa join di kelas saya mungkin di akhir bulan nanti saya infokan. Dan juga yang mau cuman rekomendasi saham untuk harian bisa join di trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.